Penjara yang menerima penjahat serius. Tidak hanya ada daging steak, tapi dapat seorang pacar gratis. Ini adalah seorang pria cabul. Dengan keluarga korban. Ingin dia harus menerima hukum. Bawa dia ke penjara dan dijaga seperti presiden. Makanan punya pembunuh ini. Semua dibuat oleh koki terkenal. Dan tiap kali makan akan dapat makanan yang beda. Di dalam juga ada banyak minuman yang mewah. Ada juga mesin cuci. Termasuk ruang toilet juga. Kamar ini terlihat seperti hotel bintang 5. Mandu adalah orang telah membunuh 17 siswa perempuan. Termasuk banyak anak kecil. 17 nyawa ini. Intinya ada 17 keluarga korban. Tapi dia hanya di hukuman penjara seumur hidup. Di luar imajinasi Mandu. Dia tidak takut mati. Tapi ending ini terlalu ringan untuk dia. Harusnya dia dihukum mati. Dia tidak tahu jika masih bisa hidup. Tapi yang mengejutkan sedang menunggu dia. Sipir bawa dia ke ruangan mewah. Dan bilang dia akan tinggal di sini. Melihat pakaian yang rapi di dalam lemari. Lalu sipir kasih satu surat. Jika dia mau makan apa, bisa pilih di sini. Mando sangat bingung. Tempat ini dengan penjara sebelumnya sangat beda. Mandu merasa ada yang tidak benar. Karena sudah lama, dia tidak takut mati lagi. Sekarang dia hanya nikmati hidup. Yang penting adalah kematian. Dia tidak tahu. Dia akan segera mengalaminya. Semua akan lebih buruk dibanding kematian. Dia menerima makanan pertama. Ini adalah steak mahal. Besok ada kepiting raja. Sampai suatu hari. Sipir bilang jika tahanan merasa bosan, dia akan bawakan satu gadis. Gadis ini adalah tahan di sini juga. Sipir bilang mulai sekarang, dia akan di sini. Malam akan bawa pergi. Saat sipir pergi, Mandu langsung celik leher gadis ini. Karena dia adalah pembunuh cabul. Jadi dia suka bunuh wanita. Sipir langsung datang. Menyetrum dia. Saat Mundo bangun, dia melihat sedang di tempat tidur. Wanita itu melihat dia dan berkata, "Aku mohon, bunuh aku sekarang juga." Membuat Mundo kaget. Selama berapa tahun ini, dia hanya mendengar soal orang lain mohon pada dia untuk jangan bunuh mereka. Ini adalah pertama kali ada orang mohon pada dia seperti ini. Dia menangis dan cerita dia sudah bunuh suami. Karena suami sering menyiksakan dia. Melihat wajah ini, membuat Mundo ingin berubah. Setelah makan, dia jaga Mundo. Perhatian dari wanita ini, membuat Mundo harus berubah pikiran. Setelah itu mereka nonton drakor bersama. Wanita ini melihat. Sepertinya ada debu jatuh ke mata saya. Saya ngantuk. Iblis yang kejam ini. Tiba-tiba karena film kesentuh ke hati. Mulai hari itu, Mundo ingin berubah petampilan. Bahkan pakai minyak wangi. Dia berharap gadis itu akan dibawa kemari. Merasa di samping dia. Adalah rasa yang dia belum dapat dari dulu. Lebih jelas adalah, dia sudah jatuh cinta padanya. Malam itu Mundo beri hadiah untuk gadis ini. Ini adalah patung dia buat sepanjang malam. Gadis ini karena ingin berterima kasih dengannya. Sudah cium dia. Mereka mulai lebih dekat lagi. Akhirnya sampai satu hari. Sipir datang. Dan kasih tahu Mundo. Gadis ini tidak perlu pergi lagi. Dia bisa bersama Mundo sepanjang malam. Dan jika mereka setuju, bisa buat pernikahan. Jadi mereka langsung buat pernikahan. Dan ada foto wedding yang spesial juga. Dengan cepat mereka sudah punya anak. Mundo karena ingin jaga istri. Tiap hari dia akan kerja kerjaan rumah. Sampai suatu hari istri merasa perut sakit. Kemungkinan akan lahiran. Mundo bersama dia ke rumah sakit. Melihat istri masuk ke ruang operasi. Mundo sangat khawatir. Dia menunggu di luar. Sekarang ada suara bayi menangis.
Anak Mundu sudah lahir. Sekarang dia sudah menjadi ayah. Penjaga bawa anak dia keluar. Sipir lepaskan borgol dia. Mundu peluk anak dia. Melihat anak sangat mirip dengannya. Muka sangat ganteng. Dia merasa sangat bahagia. Dalam ruang operasi ada suara aneh. Ternyata istri lahiran karena hilang banyak darah. Dia sudah meninggal. Mundu langsung kaget. Dia masuk ke dalam ruang operasi. Melihat mayat istri. Ini adalah pertama kali dia merasa tidak berdaya. Merasa takut ketika harus menghadapi mayat. Mundu sangat sedih. Dia merasa dunia ini sudah hancur. Setelah balik ke penjara, sipir bawa anak kemari. Dia ingin Mundu harus kuat. Karena dia harus menjaga anak ini. Mundu gendong anak. Dia sekali lagi merasa ada harapan untuk bertahan hidup. Saat sipir pergi, anak terus menangis. Dia merasa tidak nyaman. Mundu minta bantuan. Tapi kali ini, sipir omong sambil berjalan. Tapi tidak muncul. Di luar penjara, keluarga korban yang telah dibunuh oleh Mundu sudah dipanggil kemari. Mereka sedang melihat Mundu minta bantu dalam putus asa. Sekarang kita harus melakukan apa? Tergantung kalian mau pilih apa. Tidak cukup dengan apa yang kami harus menerima selama ini. Belum waktunya. Baik, kami menghormati permintaan dari keluarga korban. Mulai dihukum. Sipir tekan tombol merah. Dalam ruang penjara sekarang. Mundu mohon tapi tidak ada orang di luar. Anak dia sekarang tiba-tiba berhenti menangis. Dan seperti itu mati di dalam pelukannya. Karena sakit Mundu pingsan. Sampai saat dia bangun. Melihat dia dikunci di tempat tidur. Dia ingin sipir bunuh dia. Tapi sipir tidak bisa melakukannya. Karena sekarang baru mulai. Ternyata istri dan anak Mundu adalah robot. Diatur oleh keluarga korban. Mereka bawa dia ke sini. Biar dia merasakan. Apa itu rasa kehilangan saudara? Ingin dia menerima penyakit ini. Bagaimana rasa lebih baik mati daripada bertahan hidup?